apakah ketika seseorang itu belum mampu misalnya melaksanakan apa yang diperintahkan dan belum mampu untuk meninggalkan apa yang dia larang, apakah kemudian dia katakan pada dirinya, berarti aku tidak berhak, aku tidak pantas mengajak kepada yang baik atau melarang orang dari yang mungkar. Hati-hati, itu ada jebakan setan di situ. Kita sudah bacakan kemarin catatannya. Karena setan akan terus meniup kepada manusia. Apa yang ditiupnya? Yang ditiupnya adalah kamu tak pantas, gitulah, tak pantas menyuruh kepada yang baik, sedangkan kamu sendiri belum melakukan. Dan dia juga akan meniup kamu tidak pantas melarang orang dari yang mungkar, sedangkan kamu masih melakukannya. Nah, ini adalah sesuatu yang dihembuskan oleh syaitan, sehingga apa? Orang-orang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu satu paket ibadah, dan mengerjakannya juga satu paket gitu. Jadi kalau misalnya orang sudah terpengaruh, akhirnya dua-duanya tertinggal gitu. Amar ma'ruf nahi mungkarnya tertinggal, yang paket satu lagi mengamalkan juga tertinggal. Ya, jadi kita sudah bacakan catatannya dan mudah-mudahan masih ingat ya. Cuma perlu juga diulang ini kayaknya ya. Ada sesuatu masalah yang sangat penting ya, bahwasanya sebagian orang tertipu oleh syaitan dengan perkataan. Apa perkataan syaitan? Selama engkau belum mengamalkan apa yang engkau katakan, maka janganlah engkau memerintahkan berbuat ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar, agar engkau terhindar dari ancaman siksaan yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah tadi. Kan kita sudah bacakan tadi ancaman kan. Habis itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Ya, jadi dihembus oleh syaitan. Selama engkau belum mengamalkan apa yang engkau katakan, maka janganlah engkau memerintahkan berbuat ma'ruf, dan jangan engkau melarang perbuatan yang mungkar, agar engkau terhindar dari ancaman siksaan yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, sebab hal itu menjadi penyebab kemurkaan Allah. Apa yang akan dikatakan orang-orang jika engkau sendiri menyelisihi apa yang engkau perintah dan larang? Tentu hal ini tidak pantas engkau lakukan. Kata siapa? Kata syaitan. Ya, para ulama telah mengingatkan manusia terhadap perangkap syaitan yang cukup berbahaya ini, dan setiap manusia tidak akan bisa terlepas dari dosa dan kesalahan. Ini yang perlu dipahami. Walaupun kita mengajak kepada yang ma'ruf, walaupun kita melarang dari yang mungkar, yang namanya kita sendiri tidak mungkin terlepas dari yang namanya dosa dan salah. Karena apa? Ya, namanya manusia itu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu, kata Rasulullah, itu adalah tempat salah dan lupa gitu. Nah, seandainya seorang muslim menunggu dirinya atau menunggu hingga dirinya bersih dari segala dosa, tentu tidak akan pernah ada yang menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Kalau nunggu bersih dulu, berarti apa? Gak jalan-jalan gitu, gak jalan-jalan. Ya. Oleh karena itu Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, jika seandainya seseorang tidak menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar sebelum dosanya bersih, niscaya tidak akan ada seorang pun yang menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar. Nah, kata para ulama. Ya. Nah, dalam mengomentari perkataan di atas, Imam Malik rahimahullah berkata, benar, manusia mana yang tidak berdosa? Ya, Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, terkadang iblis menipu sebagian ahli ibadah sehingga ketika melihat kemungkaran mereka tidak akan melarangnya, dan berkata, sungguh yang pantas menyuruh dan melarang adalah orang-orang solih saja. Nah, ini orang yang sudah ditipu oleh syaitan. Aku tak pantas, aku masih belum apa Pak? Belum bersih. Jadi yang pantas siapa Pak? Ya, orang solih saja, kata syaitan. Sementara aku belum soleh, bagaimana mungkin aku menyuruh orang lain? Ini adalah ucapan yang salah. Sebab wajib baginya menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar, walaupun maksiat tersebut masih ada pada dirinya. Hanya saja apa? Ketika ia mengingkari kemungkaran dan ia tidak melakukannya, maka pengingkaran itu akan memberi pengaruh tentunya. Ya, jika ia sendiri tidak menjauhi perbuatan mungkar itu, maka pengingkarannya tidak akan diindahkan oleh orang lain. Jadi sebenarnya ya itu aja efeknya. Kalau kita masih melakukan, orang lain mikir-mikir gitu. Ah, kamu melarang tapi kamu
masih begitu gitu. Paling itu saja gitu. Tapi dengan kita melarang, kita sudah menggugurkan apa? Menggugurkan kewajiban. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban gitu. Ya, maka itu seorang yang mengingkari sebuah kemungkaran seharusnya menjauhkan diri darinya agar dakwahnya dapat membuahkan hasil. Artinya apa? Ya kalau ingin kita berdakwah dan dakwah kita berhasil, ya kita jangan melakukan apa yang kita larang. Sehingga apa? Nggak ada alasan bagi orang-orang yang menjadi objek seruan kita atau objek larangan kita, ya itu tidak ada alasan untuk tidak menerima dakwah tersebut. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata ketika menafsirkan firman Allah, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Yang artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Apa kata Ibnu Katsir dari ayat ini? Ibnu Katsir mengatakan maksudnya Allah mencela perbuatan dan mengingatkan kekeliruan yang mereka lakukan terhadap diri sendiri. Mereka menyuruh berbuat baik sementara mereka sendiri tidak melaksanakannya. Ini tidak berarti Allah mencela perbuatan menyuruh berbuat baik tersebut. Jadi bukan berarti ketika orang menyuruh kepada yang baik dan dia tidak melakukannya, ya bukan berarti Allah mencela perbuatan dia mengajak kepada yang ma'ruf. Karena mengajak kepada yang ma'ruf itu adalah perkara yang wajib. Tetapi Allah mencela karena mereka sendiri tidak melaksanakannya. Jadi celaan karena tidak melaksanakan. Tapi yang mengajak kepada yang ma'ruf tadi dipuji nggak oleh Allah? Dipuji. Mengajak kepada yang ma'rufnya dapat pahala nggak? Dapat pahala. Tapi karena dia tidak melakukannya, maka kemudian dicela di situ. Ya. Ada memang dalam satu ibadah dapat pahala dan dapat dosa, ada Pak. Seperti sholat gitu. Ya. Sholat bagi laki-laki, sholat maghrib bagi laki-laki mukim sehat dia. Gak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah. Tapi dia sholat di rumah, berpahala nggak? Berpahala. Tapi berdosa nggak? Berdosa. Dalam satu ibadah berpahala dan berdosa. Kenapa dia berpahala? Ya karena dia menjalankan kewajiban. Kenapa dia berdosa? Karena dia meninggalkan perintah berjamaah. Paham Pak ya? Makanya orang laki-laki yang nggak ada uzur sholat di rumah, dia berdosa Pak. Walaupun sholatnya gugur dan berpahala sekaligus dia dapat dosa. Dosanya apa? Dosa meninggalkan perintah yang lain gitu. Nah, begini juga ketika kita diperintahkan untuk mengajak kepada yang ma'ruf, untuk memerintahkan biar meninggalkan yang mungkar, ketika kita melaksanakan itu, kan itu kewajiban, dapat pahala enggak? Dapat. Tapi dapat celaan juga enggak? Kalau kita tidak melakukan apa yang kita lakukan, dapat celaan. Celaannya apa? Karena kita meninggalkan apa yang kita ajak untuk kebaikan itu. Berarti apa? Tetap yang namanya mengajak kepada yang ma'ruf dan meninggalkan atau memerintahkan untuk meninggalkan yang mungkar tetap tidak gugur. Walaupun apa? Walaupun kita masih melanggar atau masih ya tidak melakukannya ya. Jadi inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir ya. Jadi sebab menyuruh berbuat ma'ruf itu sendiri adalah perbuatan ma'ruf gitu. Menyuruh kepada yang ma'ruf adalah perbuatan ma'ruf. Hal ini wajib hukumnya. Menyuruh kepada yang ma'ruf wajib hukumnya ya. Makanya jangan terpengaruh sama syaitan tadi Pak ya. Kalau syaitan bilang kamu kan belum soleh, kamu tinggalkan saja amal ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya karena kita tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, dosa enggak? Jadi dosanya berapa kali Pak? 2 kali. Dosa meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dan dosa juga melakukan dan meninggalkan yang ma'ruf ya. Nah, kemudian di sini disebutkan bagi setiap ulama ya hukumnya wajib ya, bagi setiap ulama. Kalau di sini disebutkan ya, tentunya kalau kita lihat secara umum ayat ini ya bukan untuk ulama saja kan, tetapi untuk setiap muslim. Karena kata Allah Ta'ala kuntum khaira ummah. Kuntum arti kita semua orang muslim ya. Sudah tentu kewajiban ini lebih dititik beratkan kepada ulama agar ia melaksanakan perintah tersebut bersama orang-orang yang telah ia suruh untuk melaksanakannya. Jadi kalau ulama itu ada penekanan Pak ya. Jangan sampai seorang ulama menyuruh muridnya melakukan
dia tidak melakukan gitu. Ada juga di beberapa tempat saya lihat kadang-kadang ada waktu sholat tiba gitu ya. Di tempat saya khususnya yang ada warung kopi gitu ya. Kalau di sini nggak kelihatan gitu. Jadi jamaahnya disuruh sholat berjamaah misalnya. Pas azan kiainya di warung kopi lagi ngopi gitu. Ya Allah. Nah ini tercela ini ya. Cuma dia ketika dia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dapat pahala nggak? Dapat, karena dia sudah menjalankan kewajiban. Tapi di sini tercelanya apa? Ketika waktu salat dia masih nongkrong di kafe gitu, di warung kopi. Ini kalau di tempat saya ada seperti itu ya. Karena biasanya ya tempat nongkrongnya apa namanya, Pak? Ya di tempat saya banyak warung kopi. Kalau di Mesir ada warung teh namanya, warung teh. Jadi ngeteh ngopi itu biasa ya. Nah, jangan sampai ia menyuruh orang yang terbelakang dalam pengamalan ya. Jangan sampai ia menyuruh orang yang terbelakang dalam dalam pengamalan. Maksudnya apa nih? Ya, jangan sampai dia menyuruh orang tapi dia terbelakang dalam pengamalan. Harusnya apa? Ya dia di depan ya. Dia di depan ya. Masya Allah ya. Kayak siapa namanya itu yang kemarin meninggal itu, syahid di jalan Allah insya Allah. Ya, siapa namanya itu? Yahya Sinwar ya, Yahya Sinwar. Jadi nyuruh berjihad dia di depan gitu ya. Yang kata Israel dia, kata Zionis itu dia di mana? Disembunyi di balik-balik orang gitu kan. Tapi ternyata pas tanpa sadar mereka ya, ternyata beliau meninggal di garda terdepan, Pak ya. Masya Allah. Ini ciri-ciri pemimpin yang baik juga ya. Masya Allah ya. Jadi jangan sampai ia menjadi orang yang terbelakang dalam pengamalan. Jadi jangan sampai seorang ulama, ini nasihat juga lah untuk yang menyampaikan, Pak ya. Jangan sampai yang membaca terbelakang dalam apa? Dalam pengamalan. Mudah-mudahan jadi nasihat untuk diri sendiri, Pak ya. Jadi menyuruh berbuat ma'ruf dan mengamalkannya, keduanya wajib ya. Salah satu kewajiban tersebut tidak gugur dengan dikerjakannya kewajiban yang lain ya. Jadi menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar itu dua-duanya wajib gitu. Dua-duanya wajib. Nah, artinya apa? Salah satu kewajiban tersebut tidak gugur dengan dikerjakannya kewajiban yang lain. Demikian menurut pendapat ulama salaf dan khalaf yang terkuat, bayang. Nah, sebagian mereka berpendapat bahwa orang yang masih suka bermaksiat tidak boleh melarang orang lain dari perbuatan maksiat, ya. Pendapat ini lemah. Jadi siapapun boleh menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kalau ada yang mengatakan kamu nggak boleh, itu lemah. Bahkan yang lebih lemah lagi bagi mereka berpegang dengan ayat ini, padahal ayat tersebut bukan dalil untuk pendapat mereka. Nah, ini sering kali ayat-ayat tadi, hadis tadi dijadikan sebagai dalil mereka, padahal itu tidak cocok untuk dalil tersebut. Pendapat yang benar adalah seorang ulama harus menyuruh berbuat ma'ruf walaupun ia sendiri belum melakukannya, dan melarang perbuatan mungkar walaupun dia sendiri melakukannya. Nah, ini yang benar. Ya, cuma tadi dia terpuji tapi di saat yang sama dia tercela, itu dosa. Sama seperti yang kita sebutkan tadi, Solat berpahala, solat sah, tapi di saat yang sama dia apa, Pak? Dia berdosa apabila alasan dia tidak solat berjamaah itu tidak terpenuhi. Tapi kalau misalkan alasan tidak sholat berjamaah terpenuhi, maka dia tidak berdosa. Seperti misalnya apa? Dia sakit atau hujan deras, gitu kan? Atau dia sedang dalam perjalanan, ya. Nah, ini memenuhi apa? Memenuhi syarat untuk dia tidak sholat berjamaah. Jadi walaupun dia sholat sendiri, maka sholatnya sah dan tidak berdosa. Gitu. Dengan demikian jelaslah jika seseorang melarang perbuatan mungkar padahal ia sendiri melakukannya, atau yang ia memerintahkan berbuat ma'ruf padahal ia sendiri tidak melaksanakannya, maka ia mendapat satu dosa. Dapat kan tulisannya kan? Dapat satu dosa. Yakni karena melakukan sebuah kemungkaran atau tidak melakukan sebuah kebaikan. Ia pun dikhawatirkan akan mendapat ancaman Allah.
Adapun apabila ia tidak melaksanakan perbuatan ma'ruf dan tidak memerintahkannya, atau ia melakukan kemungkaran dan tidak pula melarangnya, maka ia mendapat berapa dosa, Pak? 2 dosa. Ya, wallahu alam, kata penulis. Jadi kalau ditinggalkan sama sekali berarti dia dapat 2. Dilarang enggak, merintah enggak, lakukan juga enggak, meninggalkan juga enggak. Berarti 2 dosa. Ya. Makanya lebih baik yang mana? Lebih baik lakukan saja. Kalau lihat yang mungkar walaupun kita belum mampu untuk meninggalkannya, perintahkan untuk tinggalkan gitu. Ya, larang dia. Berarti apa? Kita sudah dapat satu pahala, yaitu menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita berusaha, itu lebih baik lagi. Berusaha apa yang kita perintahkan, kita yang paling depan. Masya Allah. Ya. Kalau bahasa kitab ini tadi apa nih? Apa tadi, Pak? Ya. Jangan sampai ia menjadi orang yang terbelakang dalam pengamalan gitu ya. Sudah kita perintahkan, ada keinginan kita untuk melakukan yang paling depan gitu, ya. Ketika kita larang, kita ada keinginan untuk meninggalkan yang paling pertama. Maka dapat berapa pahala kalau udah begitu, Pak? Hah? Dapat 1 apa 2 itu? 2 pahala amar ma'ruf nahi mungkar dan pahala melakukannya yang paling depan. Mudah-mudahan kita termasuk yang tersebut, Pak ya. Taib yang keenam. Jadi jangan salah lagi, Pak ya. Ini poin kelima tadi memang menarik ini ya, yaitu melaksanakan apa yang kita perintahkan dan meninggalkan apa yang dia larang. Itu yang sempurna gitu. Yang sempurna. Tapi kalau misalkan kita belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita belum juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka jangan sampai juga kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi lakukan dua-duanya lebih baik, jangan sampai meninggalkan dua-duanya ya. Dan jangan jadikan alasan orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, ketika kita lihat dia belum melakukannya atau belum meninggalkannya, maka kita kemudian katakan kepada dia, kamu sebenarnya nggak pantas. Berarti apa? Berarti kita sudah menyampaikan pesan siapa tadi? Pesan iblis, pesan syaitan. Ya, karena apa? Pesan kamu tidak pantas mengajak kepada yang ma'ruf, kamu tidak pantas melarang orang dari yang mungkar, itu adalah pesannya syaitan. Jangan sampai kita ikuti.